Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Bolehlah kita mengucapkan terima kasih sama saudara kita yang menjabat di kepemerintahan, para pemimpin kita di negeri ini, wali kota, bupati, gubernur, dan lain sebagainya yang bekerja sama untuk menangani teman-teman kita, adik-adik kita, saudara kita yang ngamen di jalanan, di lampu merah. Ya, mereka dikasih tempat, dikasih ruang untuk bisa menyalurkan talenta, kemampuan dia untuk menyanyi, untuk main musik, ya, daripada di jalan-jalan yang enggak jelas. Kadang-kadang sebagian mereka itu dikoordinir ya hanya untuk sekedar cari uang, belum tentu miskin ya. Kadang bawa anak-anak bayi, kasihan ya, kepanasan, debu, disewakan bayi-bayi itu ya, kasihan. Sama-sama katakan mengamen. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang pernah dulunya mengamen? Oh, malu. Oh, Pak Yakob. Ya. Bagaimana kalau pagi ini saya mengamen, atau Bapak Ibu mau kasih uang saya atau tidak? Saya mau nyanyi ya, tanpa nada Pak Budi ya, karena saya nggak bisa nyanyi. Sendiri lagi, atau nggak hafal saya. Begini nasib jadi bujangan. Oh, nggak hafal juga. Itu dua lagu itu kalau saya nyanyikan itu ketika anak-anak saya memaksa istri saya untuk tidur sama mereka sehingga saya sendiri. Jadi saya nyanyi lagu itu ya, sendiri lagi, begini nasib jadi bujangan. Jemaat, apakah ada jemaat yang berpikir bahwa adik-adik kita, anak-anak kita yang main musik di sini, singer, apakah mereka termasuk pengamen? Mereka main musik untuk dapat uang dari jemaat? Saya pikir enggak ada ya, enggak ada. Mereka main musik, nyanyi di sini. Mereka berpikir, mereka punya moto, suatu kehormatan melayani Tuhan, suatu kehormatan menyanyi, main musik untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Mereka suka rela. Makanya saya terus memberi semangat jemaat Tuhan untuk disiplin waktu ya. Terima kasih, sudah semakin banyak, hampir semua sudah sebelum waktu ibadah datang semua ya. Mereka itu enggak cuma datang lebih awal, kira-kira 1 jam sebelum ibadah mereka sudah datang. Sehari sebelumnya mereka latihan. Wah, mereka juga sibuk. Mereka kuliah, mereka bekerja, mereka juga capek lelah. Mayoritas mereka itu tekanannya berat ya. Dari tempat studinya mereka tekanan berat, berangkat pagi pulang malam, banyak tugas. Yang bekerja juga gitu. Sudah di kantor kerjaannya banyak, di rumah masih dikasih PR lagi, dan mereka harus latihan dan datang jauh-jauh sebelumnya untuk melayani kita semua, untuk bisa memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berkata kepada para pelayan Tuhan, juga tim semut juga ya. Pagi-pagi sudah bangun ya. Pak Eko jam 4 bangun ya, jam 5 berangkat ya. Bu Kikin malah dari kemarin. Tiap hari. Kita lihat 1 Samuel 16 mulai ayat 17.
Saya lihat di kamus bahasa Indonesia, mengamen itu artinya berkeliling. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menyanyi dan main musik. Menyanyi atau main musik. Ya. Untuk cari uang. Itu mengamen. Sekali lagi ya, mereka enggak nyanyi main musik enggak untuk cari uang, mereka melayani Tuhan. Mereka enggak digaji loh. Terima kasih kalau jemaat memperhatikan mereka. Terima kasih. Sebagian beberapa ada ya. Neraktir mereka makan. Ya. Terima kasih loh pelayanannya, dikasih amplop. Enggak apa-apa loh. Saya seneng. Saya enggak marah, seneng. Saya bilang mereka, terimaan daripada bertengkar. Enggak usah, enggak usah. Loh, daripada bertengkar terima, sudah, terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 18. Isai 1 Samuel 16, oh saya yang salah. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu. Saul siapa? Raja. Apa katanya? Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Raja cari pemusik yang baik. Mimpi kita ya. Mimpi kita. Song leader singer pemusik kita diundang ke presiden, diundang ke tanah presiden, istana presiden, ya. Diundang ke bangsa-bangsa. Sama-sama katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Mau ikut tak keliling dunia? Minggu lalu ya, ada seorang ibu ngomong sama kami, Pak Pendeta maaf lama tidak ke gereja. Saya keliling ke 5 negara. Loh, minggu lalu saya ke Singapura. Singgah di dapur. Bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Dan bawalah dia kepadaku. Siapa yang gak senang musik? Pujian, permainan musik. Raja butuh musik. 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu. Oh, bisa tahu ya seorang hamba. Ini dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu. Dulu belum ada WA, belum ada YouTube, belum ada televisi. Iklan berjalan ya dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Yang pandai main kecapi, sama-sama katakan pandai. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Ini penting, yang terakhir, Tuhan menyertai dia. Sama-sama katakan Tuhan menyertai dia. Boleh katakan kanan kiri, Tuhan menyertaimu. Wow, ini penting. Ini penting. Nyanyi, main musik, ngamen ini penting. Di mana itu penting. Di jalan, di hotel bintang 5 itu beda ya. Uangnya beda. Di mana itu penting. Dan nyanyi bersama siapa, di hadapan siapa itu penting. Di hadapan raja. Wow. Sama-sama katakan wow. Ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, jangan bingung ya.
semua roh, semua makhluk hidup di alam semesta ini semua ciptaan Tuhan. Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan sama-sama katakan kalimat terakhir, dan roh yang jahat itu undur. Kalimat terakhir sama-sama baca, 1, 2, 3. Dan roh yang jahat itu memuji, menyembah Tuhan, main musik jreng. Roh jahat pergi. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Ada kuasa dalam pujian. Tuhan bertakhta di atas pujian. Nyanyi. Saya senang lihat jemaat umum nyanyinya semakin luar biasa. Karena kita tahu kita menyanyi tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Semakin banyak jemaat Tuhan yang mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi lain cara memujinya dari hati. Pasal 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Sama-sama katakan pagi-pagi. Anak-anak, ayo tidur semua, tidur. Ayo tidur. Udah belum ngantuk. Tidur. Besok kita bangun pagi. Besok kerja bakti di gereja di Pantai Asuhan. Wah, enggak mau. Besok enggak bangun pagi, bangun kesiangan. Tapi beda. Anak-anak, ayo tidur. Besok jam 3 pagi kita harus berangkat ke bandara. Kita ke Korea, kita ke Israel, kita ke Amerika, kita ke China. Langsung tidur. Jangankan jam 3, setengah 3 sudah bangun. Karena jalan-jalan ke luar negeri. Betul atau benar? Daud bangun pagi-pagi. Jalan-jalan? Mau dapat rezeki besar? Perhatikan baik-baik. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Padahal cuma 2-3 ekor kambing domba. Tanggung jawab dititipkan sama rekannya, sama seorang penjaga. Sama-sama katakan tanggung jawab. Setiap perkara kecil. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Nah, perhatikan sama-sama. Baca sama-sama. Seperti semua. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Seperti yang diperintahkan ayahnya, papanya. Ini yang terkenal dari seorang anak Daud, seorang remaja Daud. Diperintah orang tuanya, ya. Bawa ini ke kakak-kakakmu. Kerja, tugas, PR. Di sini yang merasa anak-anak katakan amin. Nak, cuci baju ya. Tangannya mama sakit. Ya ma. Nak, cuci mobilnya papa ya. Tangannya papa luka ini. Ya pa. Nggak cuma minta terus. Sepatu baru pak. Baju baru mah. Ya bapak. Para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemusik, well singer,
pendeta. Hasil pelayanan kita itu dipengaruhi dengan ketaatan kita sama otoritas di atas kita. Ayat 32. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, ada musuh ini. Tuhan menyertai kita, katakan amin. Tuhan sumber kekuatan kita, katakan amin. Kita enggak berperang sendiri, katakan amin. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, seijo kan iku, bau kencur, anak baru kemarin sore. Sedang musuhmu itu sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Anak kecil mau melawan raksasa, bisa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan amin. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini terbiasa, sering, sudah terlatih menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, 35, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Daud menghadapi singa dan beruang. Sama-sama katakan singa dan beruang. Singa dan beruang, sama-sama katakan singa dan beruang. Jangan lihat kanan kiri, tidak ada di sini singa beruang. Oh, lihat semua saya ya, lihat saya semua ya. Berarti saya yang singa beruang. Pak, Bu, Tuhan tahu enggak Daud menghadapi singa beruang? Kok dibiarkan? Dek, Mbak, Mas, kok dibiarkan? Jahat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menyertai Daud, katakan amin. Supaya ada cerita Daud bisa mengalahkan singa dan beruang, katakan amin. Pak, Bu, hari ini menghadapi singa beruang, jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir ya. Takut ya takut, khawatir ya khawatir, tapi jangan terus dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Tuhan menyertai kita, Tuhan Maha Kuasa, katakan amin. 36. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37, sama-sama, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Terakhir, 45. Sama-sama baca, ayat 45. 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Orangnya kecil muda, tapi perkataannya, otaknya, hatinya ini
sadar bahwa dia punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta alam semesta ini. Aku datang dengan membawa nama Tuhan semesta alam, Tuhan serwa sekalian alam. Jangan lagi terus sering berkata, aku lemah, aku bodoh, aku sudah tua, rambutku putih. Jangan. Ya boleh, tapi koma, jangan titik. Tapi aku punya Tuhan serwa sekalian alam, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan raja segala raja. Song the Singer bisa bantu saya nyanyi lagu di alam semesta. Layak dipuji disembah ya. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Kisah Para Rasul 7. Penting ini ya. Kita ngamen di mana, di hadapan siapa, nyanyi tentang siapa, untuk siapa, ini penting ini. Kita di gereja ngamen enggak? Ngamen kan nyanyi, main musik untuk cari uang. Kita beda ya. Nyanyi, main musik untuk memuji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Katakan amin. Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Perhatikan baik-baik. Tuhan mau menghibur saudara, mau memberi kekuatan kepada saudara. Siap? Tetapi Stefanus, sama-sama katakan Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, sama-sama katakan penuh Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sama-sama katakan Yesus berdiri. Jemaat, merinding enggak? Ini kayaknya cuma satu ini di Alkitab. Yesus berdiri melihat manusia. Pernah menghadiri satu acara yang, mari kita sambut dengan bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang meriah.
ada artis, ada orang terhormat. Ada presiden, ada pejabat. Loh, ini orang besar, maha besar yang berdiri. Memberikan tepuk tangan. Menghormati. Siapa yang dihormati? Stefanus. Siapa Stefanus? Manusia sama seperti kita. Kita menghormati Tuhan biasa, harus selayaknya, seyogyanya. Tapi Tuhan menghormati kita luar biasa. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka, banyak orang, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia. Menyerbu siapa? Stefanus. Menyeret siapa? Stefanus. Kayak binatang diseret. Siapa yang diseret? Yang penuh Roh Kudus ini loh. Yang dihormati Tuhan ini loh. Bapak Ibu, terjawab ya. Tuhan, aku sudah baik, sudah benar, hidup kudus, hidup suci. Aku melayani Tuhan. Aku penuh Roh Kudus. Kok aku menderita? Stefanus. Menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Apa kata Stefanus? Apa isi doa Stefanus? Tuhan, kutukan mereka dan ditabrak truk. Oh, di zaman dulu ada truk ya. Dan sambar beledak. Enggak ya. Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Orang yang kangen Tuhan Yesus, orang yang cinta Tuhan Yesus, tahan menderita. Senang. Selamat datang kematian, selamat datang penderitaan. Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu, percuma melayani Tuhan, percuma memuji menyembah Tuhan, beribadah. Mati sia-sia Stefanus. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Bapak Ibu kalau menderita, apa doanya? Apa kata-kata yang keluar dari mulut? Percuma melayani Tuhan. Gak paten aku, gak nang gereja sepanjang, gak paten, maaf. Memang cuma gereja di sepanjang saja, di tempat lain ada. Percuma gereja sepanjang ini. Saya kira malaikat-malaikat, ternyata iblis semua. Tidak ada ya, cuma tidak ada ya. Sakit hati ya. Wes Pak Pendeta, aku tidak mau pelayanan lagi. Korban waktu, tenaga, korban uang. Repoti, aku sudah repot. Loh, jemaat melayani Tuhan ngerepoti enggak? Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dia mati di atas kayu salib. Katakan amin.
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Pak Indri, nyanyi lagi. Ujian membuat kau menjadi emas yang semakin murni. Imanmu murni. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadiratmu. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Boleh sama-sama kita angkat tangan, menyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak nyanyi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang mengatakan aku kenal Tuhan Yesus, selain tahan menderita, ciri-cirinya adalah mengasihi orang jahat, mengasihi musuh, mendoakan musuh, memberkati musuh. Bukan supaya mereka jahat terus, mengasihi supaya mereka bertobat, mengasihi jiwa-jiwa mereka menuju neraka. Kita jangan benci, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita senang masuk kerajaan surga, mereka tidak. Jangan dibenci, terus baiki, kasihi. Itu pesan Tuhan Yesus. Itu baru Kristen. Loh Pak, tadi Daud kok bunuh Goliat? Itu dulu perjanjian lama. Didikan Tuhan, proses Tuhan memimpin umatnya itu bertahap. Zaman dulu sudah ada peringatan-peringatan. Jangan mengutuk umatku, sudah ada. Tapi mereka masih memilih itu, ya sudah, tanggung akibat sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan dalam perjanjian baru, kasihilah musuhmu, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wah, kita tertegur, banyak kita yang tertegur, kita belum apa-apanya, belum ada apa-apanya, belum sebanding dengan Stefanus. Kita hari ini sedang diapakan orang, baru diomongi.
baru dikatakan jelek. Belum diseret, belum dilempari batu, malu kita. Gitu sudah gondok, gitu sudah kecewa, gitu sudah mundur dari pelayanan, baru tersinggung, malu kita. Saya enggak cuma bilang saudara. Terakhir terus Pak. Ini saya diajari sama anak saya. Pak, jangan 1, 2, jangan Pak. Ya, ngomong aja terus. Ya, nanti tiba-tiba terakhir, gitu, jemaat seneng. 1, 2, nanti bingung. Sekarang sudah berapa ya? Kok suwe? Apalagi 10. Ya nak, saya nurut. Kisah Rasul 16. Terima kasih Pak Bakti. Kisah Rasul 16. Saya senang khotbah pada pagi ini ya. Rohnya menyala-nyala. Haleluya. Kisah Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dilemparkan ke dalam penjara. Siapa ini? Paulus dan Silas. Siapa Paulus dan Silas? Seperti kita ya. Murid Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan Yesus, yang menyerahkan diri untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Siapa Paulus? Yang dulunya benci orang Kristen, yang termasuk yang melempari, yang menganiaya Stefanus itu loh, yang tadi itu loh. Sekarang Paulus berubah 180 derajat dari benci jadi cinta. Dari benci jadi benar-benar cinta. Benci, benar-benar cinta. Jemaat, jelas ya? Jadi kita jangan ikut benci mereka yang benci kita. Karena mereka yang benci kita nanti berubah jadi benar-benar cinta. Yang setuju katakan amin. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Jangan lihat rumah tahanan sekarang, beda dulu. Dulu pengap, lembab, nyaris tidak ada sinar matahari masuk. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Pak, Bu, pernah ngalami? Mau ngalami? Atau lebih parah penderitaannya dari Paulus dan Silas? Dipasung. 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas nangis gero-gero. Pak, betul? Gedruk-gedruk. Pak Nofli gedruk-gedruk. Pak Bakti, jelaskan. Oh, enggak bisa ya dipasung ya. Kayak gedruk-gedruk itu kayak ibu-ibu kalau marah sama suaminya. Pulangkan saja aku pada ibuku, itu loh. Bertengkar sama suaminya, gedruk-gedruk.
nang mbokku. Tak pulang aja ke ibuku ya. Dulu waktu pacaran lupa sama ibu ya. Pacaran lupa waktu, lupa pulang. Kalau sudah bertengkar pulang ke ibu. Tapi istri saya tidak pernah kepingin pulang ke mamanya. Karena mamanya sudah sama dia. Mau pulang mana? Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas doa lagi. Jemaat, kalau menderita doa, sama-sama katakan doa. Katakan kanan kiri doa. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan di hati kita. Nangis, Tuhan Yesus tolong. Jemaat, Tuhan Yesus ikut nangis. Nak, kuat ya nak. Supaya otot-otot rohanimu tambah. Saya berapa minggu ini sering sama anak saya Felicia 3 tahun. Saya menempatkan diri Superman. Nah, anak saya bilang Supergirl gitu. Kuat. Makanya Felicia kalau mau kuat makan buah sama sayur ya, jangan coklat terus. Iya, tapi Felicia belum mau belajar, Pak. Belum mau belajar. Doa. Apa? Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Hah? Menderita kok bisa nyanyi ya? Mungkin jemaat ada yang marah sama WL. Lompat-lompat, angkat-angkat tangan, tepuk-tepuk tangan. Ya, kamu enak diberkati Tuhan. Enak kamu naik mobil kamu, naik jabatan kamu, konglomerat kamu, enak kamu. Aku soro aku ini, susah aku ini, menderita, kamu enggak tahu. Jangan paksa-paksa aku nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Mungkin jemaat Paulus dan Silas dilemparkan dalam penjara. Dibelenggu, dipasung. Ada yang lebih menderita dari Paulus dan Silas? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ciri-ciri orang yang cinta Tuhan, kenal Tuhan, menyembah Tuhan, penyembah yang benar adalah tetap memuji, menyembah Tuhan saat menderita. Di gereja yang bagus seperti ini ya, dilem sendiri ya. Dingin gini. Pemusiknya, penyanyinya tingkat apa? Lebih dari internasional, apa? Interdenominasi, oh bukan. Apa? Tingkat intergalaksi. sudah ke bulan semua. Masa enggak sungguh-sungguh semangat menyanyi? Katanya orang Sepanjang kebacot ya. Apa gak enak? Apa kebacot ya? Sing main drum wis keringetan kabeh. Wis bawa 2 anduk. Ndak. Oh, Pak Modi jangan nyalakan jemaat, jangan. Ya memang gayanya emang gitu, tapi hatinya luar biasa ya. Tapi kok kalau nonton sepak bola kok semangat ya? Gol! Oh, enggak. Oh, nyalakan lagi, enggak. Memang belum biasa.
nyanyi di penjara. Saat di penjara nyanyi. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Sama-sama yuk, berdiri yuk. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jemaat, yuk sama-sama kita renungkan firman Tuhan pagi ini. Paulus dan Silas tetap menyanyi, memuji Tuhan. Kata-kata hormatnya kepada Tuhan, kata-kata cintanya kepada Tuhan. Yang ada dalam pikiran Paulus dan Silas adalah, wow, satu kehormatan menderita untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab mencatat, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jemaat, wow, saya bahasakan ya, alam semesta, rantai besi yang kuat itu gak tahan menyaksikan kasih setia, cintanya Paulus dan Silas saat memuji menyembah Tuhan di dalam penjara. Wow, bumi gemetar. Malaikat di surga bersorak-sorai menyaksikan anak-anaknya, hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan yang memuji menyembah Tuhan ketika mengalami penderitaan. Menderita karena kebenaran, menderita karena Tuhan Yesus. Tidak ada celah untuk kecewa, untuk marah, karena penuh dengan firman. Siang malam merenungkan firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu berbuah. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami selalu mau terus belajar berserah sama Tuhan. Kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Semua jemaat Tuhan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami semua. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.